gitu. Saya berusaha menelusup dari sorot mata beliau itu saja. Jangan-jangan ini pura-pura ini, jangan-jangan hatinya galau. Saya nggak bisa menemukan kegalauan di wajah beliau itu. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kuberikan kepadamu, hai Muhammad, nikmat yang banyak. Gitu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkan salatmu karena Allah. Nah, ayat terakhir ini luar biasa. Gimana? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dia akan terputus. Ini ayat terakhir ini luar biasa. Bawa pulang nih. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, hai Muhammad, dia akan terputus. Jadi ini ayat ini turun, asbabun nuzulnya ayat ini ketika Nabi Muhammad itu, ketika putra beliau Ibrahim wafat, kan seluruh orang-orang kafir lah, musuh-musuh beliau kan, Muhammad, selesai urusanmu, selesai nasabmu, terputus nasabmu, gak akan berkembang dakwahmu. Ya sudah begitulah, karena anak laki-lakinya meninggal wafat, maka diledek sama kafir-kafir Quraisy ini. Nasabmu, agamamu, ilmumu, dongengmu, sihirmu sudah selesai, nggak akan berkembang. Istrimu meninggal, pamanmu meninggal, amunisimu habis, gitu, istilahnya gitu. Semua kekuatannya menopang dakwahmu selesai semua, putus semua. Mau apa kamu sekarang? Putus kamu, nggak akan berkembang agamamu. Kata Abu Lahab, kata Abu Jahal. Nah, maka sama Allah dijawab dengan ayat ini, gitu. Sekarang kita lihat kenyataannya, yang putus siapa? Bahkan Abu Jahal apa Abu Lahab itu? Mana sekarang? Ada nggak keturunannya Abu Jahal Abu Lahab di sini? Nggak ada. Ada satu itu ya, yang baru menikah kemarin ya. Ya kan? Bahkan ada salah satu anaknya Abu Lahab, Abu Jahal atau siapa itu yang malah masuk Islam. Bukan Muhammad yang terputus gitu loh. Mereka yang terputus, nggak ada. Sekarang Habib Rizik salah satunya. Banyak sekali para tabiin, para sahabat, pewaris Nabi kan sampai sekarang ada jutaan dan nggak akan pernah putus. Maka sama Allah dibalas sama ayat ini. Sesungguhnya Muhammad, orang-orang yang membencimu, dia yang terputus. Terbukti. Ya kan? Kemarin ada yang sari kondeku lebih cantik daripada cadarmu. Putus dia sekarang, murtad. Gak masalah. Gak tahu besok siapa lagi itu. Gak ada, saudaraku, agama Islam gak akan terputus. Allah jaga agama Islam ini. Nasabnya, ilmunya, sanatnya gak akan terputus. Nah, makanya ayo, Anda juga punya kewajiban sekarang. Apa? Lahirkan sebanyak-banyaknya Habib Rizik dari rahim istrimu. Lahirkan sebanyak-banyak ulama dari rahim istrimu. Jadi Habib Rizik itu wajahnya selalu semangat di sana. Walaupun seandainya manusiawi hati beliau mungkin ada marah, ada kecewa, tapi minimal beliau pandai memanajemen kolbunya. Beliau tidak menampakkan kesedihan di depan umatnya. Gitu. Saya berusaha menelusup dari sorot mata beliau itu saja. Jangan-jangan ini pura-pura ini, jangan-jangan hatinya galau. Saya nggak bisa menemukan kegalauan di wajah beliau itu. Mungkin karena pinter beliau membentengi ininya, kolbunya itu. Nah, jadilah orang seperti itu. Ma'rifat, terpesona dengan agama Allah ini, terpesona. Maka jangankan cuma penjara, teriris pisau pun nggak terasa, saudaraku. Dan insya Allah kalau Anda sudah kesana arahnya, kesana jiwamu, maka agama ini tidak akan putus, nasabmu tidak akan putus. Saya ketemu Habib Rizik kan bukan sekali dua kali, Ustaz. Di Mekah pernah ketemu, di mana-mana ketemu. Jadi ya biasa aja sih, hanya bangga. Ya kan di situ kan ada koruptor, ada penzina, ada uang palsu, ada kriminal. Saya bangga masuk penjara gara-gara beda pikiran. Jadi bangga aja. Dan saya bangga bertemu dengan Habib Rizik yang dizolimi oleh kekuasaan. Bangga saja. Loh mas, gak gampang loh. Mahal harganya bisa ketemu beliau di penjara. Coba kalau Anda gak percaya, sekarang bisa gak Anda ketemu? Gak bisa Pak, Anda harus punya kasus dulu, baru bisa. Dan saya dikasih kesempatan sama Allah ketemu dengan cucunya Rasulullah, dengan cucu Nabi Muhammad SAW di dalam penjara lagi.
Suruh bayar berapapun saya kalau punya uang tak bayar. Saya mau bayar, yang penting saya bisa foto sama Habib Rizik di dalam penjara. Ternyata sama Allah dikasih gratis, nggak usah bayar. Ustaz Selamat belum tentu bisa. Saya bisa. Makanya apa-apa jangan dianggap selalu menderita, di penjara menderita, jangan ya. Tadi itu, yang penting pola pikir, paradigma. Teriris pisau pun bisa nikmat kalau kita terpesona dengan agama, dengan Allah dan lain sebagainya. Kan kita sudah sering ketemu Habib Rizik di luar penjara. Kesan yang paling signifikan sih nggak ada ya. Cuman tadi itu, alhamdulillah ya Allah, saya bisa ketemu di dalam penjara dengan cucunya Rasulullah, dan itu momentum langka, nggak semua orang bisa. Yang hadir di sini nih, nggak mungkin Anda bisa ketemu Habib Rizik di penjara, walaupun Anda punya uang 1 miliar, nggak mungkin bisa. Coba datang besok ke Polri, ketemu Pak Alistio ya, Pak Kapolri, saya mau sama Habib Rizik 2 malam di penjara, nih 1 miliar, belum tentu bisa Pak. Nah, saya sama Allah dipilih sama Allah. Padahal ada jutaan orang, tapi saya yang dipilih sama Allah. Ketemu sama beliau di dalam penjara. Itu kesan yang tidak bisa lagi dilukiskan dengan kata-kata. Dan Anda nggak usah iri ya.